Bismillah. Jadi kalau nggak salah udah pada dapat soal. Jadi di sini selama 1 jam aku coba bahas soal-soalnya dan lihat ya sejauh apa yang bisa kebahas gitu ya. Nih, ini mungkin aku taruh soalnya dulu. Oke. Kalau nggak salah soalnya ada 20, 10, 10. Ini ngeniru konsep, bukan niru sih, ngambil konsep dari OSK Kota Kabupaten yang emang soalnya ada 10, 10. Nah, dan untuk soal-soal OSN, gampangnya untuk detailnya ya, dia ada 4 subbab, 4 bab utama. Ada teori bilangan, ada geometri, aljabar, sama kombinatorik. Di sini kita bisa mulai dari nomor 1 dulu. Bilangan asli N disebut hampir kuadrat. N-nya bukan bilangan kuadrat, namun semua digitnya merupakan bilangan kuadrat. Contoh, 149,904 hampir kuadrat. Kenapa? Karena 1 kuadrat, 4 kuadrat, 9 kuadrat. Tapi begitu digabung bukan. 144 itu tidak hampir kuadrat, karena dia kuadrat seutuhnya malah. Jadi kita di sini disuruh nyari bilangan asli kurang dari 1000 yang hampir kuadrat. Nah, idenya adalah, hmm, ini kan yang di bawah 1000. Berarti kita bisa asumsikan bilangan-bilangannya itu ABC aja. Karena mereka dari ABC gitu ya, tiap digitnya itu bilangan kuadrat, maka si bilangan, karena di bawah 1000 tuh ada 3 kemungkinan. Bentar, mungkin aku tulis di sini dulu. Dia bisa 1 digit, bisa 2 digit, dan terakhir bisa 3 digit. Kurang besar kayaknya, seginilah. Nah, dan tiap digitnya itu diambil dari himpunan yang tersedianya adalah 0, 1, 4, dan 9. Ya karena bilangan kuadrat yang satuan cuma 0, 1, 4, 9. Sekarang yang diminta adalah bilangan asli kurang dari 1000 yang bukan hampir kuadrat. Nah, daripada kita ngitung yang bukan hampir kuadrat, ini kita bisa pakai mindset negasi atau kebalikannya. Jadi, bentar. Yang dicari kan bilangan asli kurang dari 1000, berarti dari 1 sampai 999 ya. Gini aja, bilangan asli dari 1 sampai 999 yang bukan hampir kuadrat. Ini yang kita cari. Nah, alur berpikir atau mindset, atau alur berpikir mungkin lebih tepat. Alur berpikir negasi itu gimana konsep logikanya? Jadi daripada nyari bilangan ini, kita nyari kebalikannya. Ini sama aja kita menghitung banyak. Oke, sorry, ini harusnya banyak bilangan. Berarti banyak bilangan asli dari 1 sampai 999 dikurangi bilangan hampir kuadrat. Ya, kira-kira seperti inilah sederhananya cara mandangnya. Cara memandang kita terhadap permasalahan nomor 1. Jadi konsepnya tuh gimana? Jadi misalnya
konsep berpikir kebalikan tuh gimana ya? Misalnya guru kalian nanya, berapa banyak siswa, berapa banyak siswi di kelas kalian? Atau misalnya berapa banyak siswi di sekolah kalian? Misalnya kalian nggak tahu ngitungnya gimana. Tapi data yang kalian punya adalah siswa keseluruhan sama banyak siswa laki-laki. Jadi, alih-alih ngitung satu-satu siswi perempuan, kita, karena pasti kan kemungkinannya cuma dua pelajar di sekolah itu, antara siswa atau siswi. Jadi ngitung siswi itu sama aja semuanya dikurangi yang siswa. Kayak gitu. Nah ini juga kayak gini. Banyak bilangan asli yang bukan hampir kuadrat yang diminta oleh soal, itu berarti dari 1 sampai 99, ya 999 kurangi yang hampir kuadrat. Jadi pertanyaannya gimana sekarang? Misalkan ini, berarti ini kan jelas 999 ya. Banyak bilangan hampir kuadrat. Nah ini yang dicari. Kita misalkan X. Nah, oh kebalik alur berpikirnya. Sorry, ini harusnya dari sini dulu. Ini gimana kita memahami masalah. Jadi ketika kalian menghadapi soal ya permasalahan matematika, lihat dulu bisa nggak kita memandang permasalahan itu dengan argumen yang lain, argumen logika yang lain, yang maknanya masih sama. Dan mungkin aja dengan cara seperti itu lebih mudah. Nah, jadi kita sekarang pertanyaannya adalah berapa X-nya? Untuk mencari X-nya, bisa kita bagi jadi 3 kemungkinan. 1 digit, 2 digit, 3 digit. Untuk yang 1 digit, ini tidak ada yang memenuhi. Kenapa? Karena 0, 0 nggak ikut ya. Karena 149 semuanya kuadrat, bukan hampir kuadrat. Seperti itu. Sementara untuk yang 2 digit, kita misalkan AB ya. Berarti A-nya kan nggak boleh 0. B-nya nggak boleh, B-nya bisa yang lain. Maka banyaknya, oh ya ini mungkin disclaimer dulu. Di sini karena aku penjelasannya juga menggunakan lisan, jadi yang aku tulis di sini adalah beberapa poinnya, disertakan juga apa yang aku ungkapkan. Karena kalau full tulisan, ya jatuhnya jadi pembahasan soal yang versi buku kayak gitu. Nah, AB berarti kan di sini. Ada 2 kemungkinan nih. Ya, ada 2 slot lah. Untuk posisi puluhan, ada 3 kemungkinan. Bisa diisi 1, 4, sama 9. Untuk posisi satuan, bisa diisi 4 kemungkinan. Berarti ada berapa banyak bilangan yang 2 digit? Apakah 12? Jawabannya bukan 12. Jadi, mungkin ini kayak, kan ini sederhana tinggal mengatur-ngatur gitu aja ya. Kenapa jawabannya bukan 12? Ini juga biasakan ada yang namanya berpikir skeptis. Selalu, ya pemikiran matematikawan atau skeptis itu jadinya selalu meragukan apa yang udah diajukan, ide yang udah diajukan. Kenapa? Biar kita bisa teliti tiap step by stepnya. Di sini jawabannya bukan 12. Padahal kan kemungkinannya ada 12. Oke. Banyak hampir kuadrat 2 digit adalah 12 kurangi 1 atau sama dengan 11. Kenapa dikurangi 1? Karena dalam penghitungannya, ini kan kita ngitung 3 kali 4 berdasarkan teori kombinatorik ya. Kalau kita coba absen satu-satu, berapa aja sih bilangan hampir kuadrat yang 2 digit? Ada 11, ada 13, ada 14, ada 19, ada 10 juga ikut sorry, harusnya.
Ada 40, 41, 44, 49, 90, 91, 94, 99. Dari 12 bilangan ini, ada satu yang impostor lah ibaratnya. Kenapa? Karena 49 itu bilangan kuadrat, bukan hampir kuadrat. Bentar ya, aku ngecas dulu. Jadi si 49 ini nggak boleh dipakai nih. Ini salah dia. Jadi kita udah dapat sebanyak 11. Sekarang kita masuk ke yang 3 digit. Ada ABC. Yang A cuma bisa 3 kemungkinan. Kenapa? Oh ya, kenapa A-nya 3 bukan 4 kemungkinan? Karena kan harus 3 digit kan. Kalau dia depannya 0, jadinya 2 digit. Jadi ABC banyak kemungkinannya 3 kali 4 kali 4. Tapi sekali lagi harus dikurangi yang bilangan kuadrat. Jadi kita lihat, ada nggak sih bilangan kuadrat yang dari angka 0149? Dan ternyata ada. Yaitu ada 100, ada 400, ada 900, ada di contoh udah dikasih itu 144, dan juga ada 441. Jadi ada 5 bilangan. Maka banyaknya hampir kuadrat yang terdiri dari 3 digit, itu 3 kali 4 kali 4 berapa? 48 dikurangi 5. Diperoleh nilainya adalah 43. Jadi banyaknya X. Nah, kita kembali ke nilai yang ini tadi. Persamaan yang ini. Banyaknya bilangan asli yang bukan hampir kuadrat adalah 999 dikurangi 11 tambah 43. Ya, kita makanya cuma 11 sama 43 ya. Karena yang satu digit kan 0 tadi. Nggak ada yang memenuhi. Berapa ini? Kalau nggak salah 945. Ini untuk soal yang nomor satu. Untuk soal nomor satu, kira-kira apakah ada yang ingin ditanyakan? Tahu aman? Nah, berikutnya kita lihat banyaknya bilangan dari barisan. Oke. 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, 2024 kuadrat yang digit puluhannya merupakan bilangan ganjil. Ini agak susah nih. Karena yang ditanya digit puluhan, 2 digit dari terakhir. Bukan apa? Bukan satuan. Kalau satuannya ganjil sih gampang. Hmm, bilangan kuadrat ya. Misalnya nih. Misalnya bilangannya adalah, nggak usah besar-besar lah. Misal, astagfirullah. Misalnya bilangannya 3 digit, ABC. Gini aja dulu. Mau dikuadratkan. Jadi kita punya ratusan gitu lah. Nah, gimana cara ngitungnya? Berarti kan ini kita bisa pandang kayak gini ya.
ABC itu kayak A100 B10C gitu. Kita bisa pandang jadikan gini. Misal AB10 ditambah C kuadrat. Atau bisa juga ditulisnya jadi gini. Sama dengan, ini sebenarnya nggak harus 3 digit ya. Lebih dari itu juga nggak apa-apa. Bahkan cuma 2 digit aja cukup. Kayaknya 2 digit aja cukup deh. Nggak usah pakai A. Jadi misalnya kita punya bilangan 2 digit BC kuadrat. Maka ini bisa kita tulis sebagai 10B tambah C di pangkat 2. Ini kalau kita kuadratkan hasilnya adalah 100B kuadrat ditambah 20B ditambah 20BC ditambah C kuadrat. Nah, kenapa mau bawa ke sini? Kan kita fokusnya 2 digit terakhir ya. Jadi kalau misalnya kita punya bilangan hasilnya 6 digit misalnya, ya atau 5 digit A, B, C, D, E. Yang kita fokuskan itu D-nya harus ganjil. Jadi misal bilangan kuadratnya adalah berapa? 144. Kayak gini itu nggak diterima. Karena dia digit keduanya adalah genap. Yang ditanya apa? Yang digit puluhannya merupakan ganjil. Ya, 144 nggak diterima karena digit keduanya genap. 169 nggak diterima tuh. Karena dia 6 genap. Tapi 196 hasil dari 14 kuadrat itu diterima. Perhatikan, kalau dia 100B kuadrat, artinya kan belakangnya 0, 0 tuh. Jadi misalnya 100 kali, bayangkan bilangan kuadrat random lah, kali 25. Pasti belakangnya 25, 0, 0. Artinya, si dia ini nggak ada kontribusi terhadap 2 digit terakhir. Sampai sini kebayang? Aman ya? Jadi kontribusinya itu di belakang ini. Bahkan 20BC itu pasti genap. 2 digit terakhirnya ya, bukan digit terakhirnya. Kenapa? Karena ini hasilnya pasti 2 kali B kali C, ambillah belakangnya 0 gitu. Kita nggak tahu berapa 0. Artinya apa? Dia selalu genap. Maka yang menentukan suatu bilangan puluhannya itu ganjil atau genap, itu cuma di C kuadrat. Oke. Mungkin kurang kebayang ya kalau kayak gini. Aku ambil contoh misal gini. Pakai bilangan yang gampang lah. Misal berapa tadi? 13 kuadrat gitu ya. Ya, di sini kita udah tahu pasti jawabannya 169. Tapi kita nggak fokus di situnya. Kita jadi algoritmanya berdasarkan penjabaran ide yang di atas, kita jadikan 10 tambah 3 dulu. Dikuadratkan. Ini berarti 100 kuadrat ditambah, kok 100 kuadrat, 10 kuadrat, yang mana 100, ditambah 2 kali 10 dikali 3, ditambah 9. 9 ini kita bisa pandang sebagai kalau mau pakai puluhan berarti 0,9. Perhatikan, kalau kita lihat dalam 2 digit terakhir ya, ini 2 digit terakhirnya 00. Jadi nggak ada kontribusi. Kita fokusin yang ke sini, yang bagian ini. 2 kali 10 kali 3, itu 2 digit terakhirnya 60. Yang mana bilangan genap. Dan 9, ya itu kalau kita mau pakai jadi 2 digit terakhir, itu 09. Yang mana ini juga genap. Artinya, kalau ini dijumlahkan, ya,
Kita fokus ke dua digit terakhirnya. Ya ini sebenarnya nggak terlalu fokus sih, ganjilnya nggak peduli. Kalau kalian lihat depannya, itu semuanya bilangan genap. Jadi genap tambah genap, ya pasti jawabannya masih genap. Makanya 13 itu bukan jawaban. Jadi fokusnya kita cuma di C kuadrat aja. Jadi cuma di fokusnya di satuan aja. Maka permasalahan yang awalnya susah, apa permasalahannya tadi nyari ini kan, bilangan yang puluhannya ganjil dari bilangan-bilangan kuadrat itu. Bilangan yang puluhannya ganjil, ini berarti kita cari aja, kita bisa ekuivalenkan atau kita breakdown lebih rendah lagi, cari bilangan yang jika satuannya dikuadratkan, dalam kasus ini si C-nya, maka puluhannya ganjil. Seperti itu. Nah, C sebagai satuan, itu kan cuma ada 10 kemungkinan nilai C di posisi C-nya ya. Bisa berapa aja? Jadi nilai C bisa aja 0, kalau ya 10, 20, 30 itu seterusnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau dia belakangnya 0, maka dua digit terakhirnya itu bakal ratusan. Satu, dua digit terakhirnya dikuadratin 01. Wait, ini kayaknya kalau misalnya aku ada yang kelompat deh. Kalau misalnya ada yang agak lost, bentar, balik bentar. Jadi kembali ke bentuk yang ini, kan kita fokusnya mau yang ganjil gitu kan. Kenapa bisa fokusnya cuma ke C kuadrat? Karena dia ini dua digit terakhirnya 00. Aku nggak peduli, kita nggak pedulikan depannya apa ya. Tapi dua digit terakhirnya pasti 00 kalau dikalikan 100. Dan dia itu pasti belakangnya 0 dan bagian sininya pasti genap. Ini genap nih. Lah, tahu dari mana genap? Karena kelipatan 20. 20 BC kan berarti 20 kali suatu bilangan. Tanpa peduli berapapun BC-nya, 20 BC itu pasti hasilnya cuma 00, 20, 40, 60, 80. Genap semua. Maka nasibnya itu cuma ditentukan C kuadrat. C kuadrat itu haruslah kalau dikuadratkan ininya ganjil hasilnya. Kenapa? Karena kita punya 0 ditambah, ini nggak mungkin nyimpen. Kalau kalian tahu ya penjumlahan gitulah. Satuannya kan di ini 0, ini 0, tambah ada satuannya C tadi lah. Misal berapa? Misal jadi D gitu. Itu kan nggak mungkin di atas 10 kan? 0 tambah 0 tambah D. Jadi nasib dua digit terakhirnya ditentukan oleh yang depan-depan itu. Ini 0. Ini bilangan genap. Maka biar ganjil, ini harus bilangan ganjil. Kayak gitu. Nah, kembali ke coba nilai C. 2 itu dikuadratin jadinya 0,4. 3 itu 0,9. 4 itu 16. Di situ udah ada salah satu jawaban. 25. Bentar, kita tulis dulu. Nah, kalau kalian perhatikan, dari 10 nilai C yang mungkin, yang puluhannya ganjil itu cuma 14 sama 6. Selain itu puluhannya genap semua. Artinya apa?
Dari 1 kuadrat sampai 2024 kuadrat, ya hitung aja yang belakangnya 4 sama belakangnya 6. Udah. Jadi permasalahan soal di sini dari yang bilangan yang puluhannya ganjil. Jadi cari bilangan yang jika satuannya dikuadratkan, dalam hal ini C, maka puluhannya ganjil. Bisa direduksi lagi maknanya. Jadi lebih sederhana. Dari 1 sampai 2004, berapa bilangan yang satuannya 4 atau 6? Itu. Di sini aku nggak mau bahas terlalu jauh. Jadi ini permasalahan. Jadi bayangin ada permasalahan yang bahasanya mungkin susah, tapi kita coba kelola, kita coba ya dengan manipulasi di teori bilangan. Teori bilangan nih kayak sifatnya ketika kalian belajar apa? Genap tambah genap genap, genap tambah ganjil ganjil, ganjil tambah ganjil genap. Itu maksudnya udah teori bilangan. Perkaliannya misal genap kali genap genap, genap kali ganjil genap, ganjil kali ganjil ganjil. Itu teori bilangan. Dan sifat-sifat lainnya ada sebenarnya. Jadi yang dari soal kita bisa reduksi, oh kita tinggal kuadratin satuannya nih, terus tinggal cari. Ternyata setelah dicari dari 0 sampai 9, cuma 4 sama 6. Jadi kita bisa reduksi lagi makna soalnya. Dari 1 sampai 2024, yang satuannya 4 atau 6 berapa aja. Kan gampang tuh. Udah selesai. Dari 1 sampai 10 aja udah ada dua. 11 sampai 20 ada dua. Jadi banyaknya kalau sampai, maka dari sini kita bisa dapatkan, kalau kita mau bahas ya, udah gampang sih ini jadinya. 1 sampai 10 ada dua. Ada 4 sama 6 kan. 11 sampai 20 ada 14 ada sama 16. Ada dua lagi. Seterusnya terusin sampai 2011 sampai 2020. Ini ada 2014 sama 2016. Terus terakhir penutupnya adalah di 2024. Soalnya 2026-nya nggak ada di situ ya. Udah dihitung aja selesai. Maka banyaknya ini ada berapa? 2 kali 2020 bagi 10. Atau 404. Ditambah 2024, ini banyak ya, bukan bilangan. Banyaknya 2024 ada satu bilangan, jadi totalnya ada 405 bilangan. Ini untuk yang nomor 2. Oke. Jadi di sini nomor 1 sama nomor 2 ini masuknya adalah ada teori, mostly ini kita harus menguasai teori bilangan, number teori. Tapi tadi juga di nomor 1 ada sedikit kombinatoriknya. Gitu. Nah, masuk geometri akhirnya kita. Nomor 3 di mana ya? Di bawah lah. Kita masuk ke nomor 3. Apa itu soalnya? Ada ABCD kan. Wait. Segi 4 ABCD dan beberapa panjangnya. Ini gambarnya ilustrasi aja. Ya kalau nggak, ya kalau apa gambarnya nggak sesuai ya udahlah. Ya ini segi empatnya sembarang. Kita punya A, B, C, D. Terus apa tadi?
AB panjangnya 5, kecil sekali. Terus berapa? BC panjangnya 4, AD, oke, ada AD di sini. AD panjangnya 7, AB, bentar. Benar nggak ini gambarnya? Oh, salah, 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 salah. Oh, oh, sorry, sorry. Ini AC, Deng. AB, BC, AD yang ini ya. Ini 6, nggak ada AC, adanya BD. Yang di BD 7. Terus apa? Disuruh nyari panjang CD kuadrat. Misalnya ini X. Nah, ini ku jelasin pembahasannya aja ya. Untuk materi-materi ini jelas geometri. Terus kita tahu sudut A tambah sudut C sama dengan 180. Nah, hmm, nah, kita kasih pembatas dulu lah. A tambah C 180 sudut. Ini berarti kita bisa asumsikan, kita bisa tahu bahwa ini adalah segi empat siklis. Dan mungkin kalau yang pernah belajar Ptolemy, jadinya mikirnya, oh kayaknya ini pakai Ptolemy. Bisa sebenarnya. Tapi juga ada cara lain yang mungkin lebih sederhana. Ini beberapa yang harus dikuasai ya. Untuk ngejawab soal ini ada aturan kosinus sama trigonometri yang dasar. Kayaknya kebalik deh. Harusnya trigonometri dasar dulu baru aturan kosinus. Ini yang materi-materi yang harus dipelajari. Jadi aku jelaskan sebentar dulu tentang aturan kosinus ya. Ya langsung rumusnya aja. Biasanya kalau aku ngajar sih ada sekalian pembuktiannya. Tapi ya ini kita objektifnya adalah ngebahas nih soal. Jadi kalau kita punya misal apa ini? Segitiga PQR gitu. Oh ya, biasa kan di segitiga kan nama titik sudutnya pakai huruf kapital, sisinya itu pakai huruf kecil. Jadi ini P kecil, ini Q kecil, ini R kecil gitu. Nah, aturan kosinus tuh bilangnya gimana? Atau cosine law gitulah kan. Kalau kalian cari-cari di buku bahasa Inggris, ya namanya cosine law. Ini sebenarnya juga bisa dibilang adalah perluasan dari Pitagoras. Pitagoras adalah aturan kosinus yang kebetulan sudutnya 90 derajat. Kayak gitu. Jadi bentuknya mungkin bakal agak mirip-mirip. Ini bentuknya. Jadi kalau kalian mau nyari panjang P, misalnya P-nya nggak tahu gitu ya, dan diketahui panjang R sama Q-nya, maka kita bisa terapkan aturan kosinus P kuadrat itu sama dengan
Q kuadrat tambah R kuadrat kurangi 2QR cos P. Cos dari sudut P gitu. Dan ini bisa juga berlaku untuk QR juga. Jadi kalau pakai Q sama R gimana bunyinya? Bentar. Kalau misalnya nyari Q misalnya. Berarti dia jadi Q sama dengan R kuadrat tambah P kuadrat kurangi 2RP cos Q. Dan kalau nyarinya R kuadrat, ya ininya P kuadrat tambah Q kuadrat kurangi 2PQ cos R. Nah, kenapa pakai aturan kosinus? Kita lihat di sini. Kita mau nyari nilai cos A-nya. Di sini ada dua segitiga. Ini untuk sembarang segitiga ya, nggak harus siku-siku jadi aturan kosinus. Ada segitiga ABD sama segitiga BCD. Nah, terapkan aturan kosinus di segitiga ABD untuk sisi BD. Jadi buat sisi BD-nya itu yang 7, maka akan kita peroleh 7 kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah 4 kuadrat kurangi 2 kali berapa? Kali 5 kali 4 dikali cos A. Kita dapat nilai cos A-nya di sini. Ini ikutin aja dulu ya biar kebayang ini motivasinya mau dibawa kemana sih? Karena biasanya yang susah ketika ngerjain soal matematika, kita nggak tahu step berikutnya mau ngapain buat sampai ke tujuannya. Hmm. Nah, dari sini kita kalau coba hitung berapa ini? 49 sama dengan 25 tambah 16, 41. 41 kurangi 40 cos alfa. Maka kita peroleh cos A itu sama dengan 1/5. Ini yang kita punya. Terus apa gunanya punya cos A sama dengan 1/5? Langkah berikutnya, terapkan aturan kosinus juga, tapi sekarang di segitiga BCD. Tetap untuk sisi BD. Nah, kalau untuk sisi BD berarti bunyinya gimana? Jadi 7 kuadrat sama dengan 4 kuadrat ditambah X kuadrat. X-nya udah muncul kan di sini. Dikurangi 2 kali 4 kali X kali cos C. Nah, masalahnya yang kita punya cos C bukan cos A. Tapi ya nggak apa-apa, masih masih bisa jalan ini. Gimana idenya? Wait, ini berarti 49 sama dengan 16 ditambah X kuadrat dikurangi 8 X, 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 8 X,
cos 180 kurangi A. Karena kita tahu tadi, wait, ini dirapikan dulu ya, sorry, agak ketukar, kegeser-geser. Karena kita tahu tadi A tambah C 180. Nah, di sini kita butuh dasar dari trigonometri, di mana kalau kita punya sudut ya, cos 180 kurangi A, itu sama dengan minus kosinus A. Kayak gitu. Jadi soal ini bakal, kalau kita terusin, 49 kurangi 16 berapa? 33. 33 ditambah X kuadrat dikurangi, kurangi 8X dikali minus 1/5. Jadi kita dapat, salah di sini. Nah, ini 33 sama dengan ini. Atau kalau diteruskan berarti berapa nih? 33 sama dengan X kuadrat tambah 8X/5. Ini jadi ini jadi soal persamaan kuadrat, jadinya 5X kuadrat ditambah 8X dikurangi 165 sama dengan 0. Nah, ini kalian bisa faktorkan? Bisa ya? Bisa nggak ini ya? Ya, saudara bisa juga pakai rumus itu sih. Nilai X-nya berapa? Ya pakai rumus min B plus minus. Minus 8 plus minus akar 64. Bentar, ini bener 33 ya? Takutnya salah ngitung aku. Oh ya, 64 min 4AC. Minus 4 kali 5 kali 165. Dibagi 10. 10-nya dapat dari mana? Yang 2A itu. Jadi ingat-ingat. Jadi ya juga ingat persamaan kuadrat ya. Ilmu yang harus dikuasai. Berarti kita tambahin lagi nih. Persamaan kuadratnya harus hatam lah. Ini materi yang harus dikuasai buat nomor 3. Ini kalau dihitung minus 8 plus minus 58/10. Nah, kan ini panjang ya. Nggak mungkin nilai X-nya negatifnya. Jadi kita ambil X-nya sama dengan minus 8 tambah 58/10. Atau sama dengan 5. Ini X-nya. Yang ditanya adalah X kuadrat. Berarti jawabannya X kuadratnya sama dengan 25. Ini untuk yang nomor 3. Dari 3 soal ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya ini ada beberapa materi-materi dasarnya yang harus dipelajari lebih dulu sama dipahami lah pembuktian teoremiannya seperti apa gitu ya. Tapi ya ini kita fokus ke penyelesaiannya aja dulu. Oke. Waktunya berapa menit Kak Mega?
Oke, Kak, sampai 20-10 ya, Kak Bimo. Oke, ada 10 menit bisa satu soal lagi lah. Nomor Ya, 4 siap, ini, Kak. eh, ini cukup, ini masuknya aljabar. Wah, saya pikir 1 sampai 4 nih bakal ada semua contoh. Ternyata di sini ada, ini masuknya polinomial. Oke, itu soalnya. Maka materi yang perlu dipelajari untuk yang nomor 4 di mana ya? Di sebelah kanannya nomor 1 aja lah. Materi apa yang perlu dipahami sebelum menjawab nomor 4 itu adalah, oh ya nomor 1 sama 2 lupa aku jelasin. Ini aljabar, babnya aljabar, subbabnya polinom. Lebih jauh lagi kalian juga harus menguasai yang namanya Vieta, teorema Vieta. Soalnya ditaruh sini aja dulu. Nah, kita punya, kalau kita paham polinom, ABCD akar-akar dari GX. Artinya apa? Ketika kita tahu ABCD itu sebagai inputan terhadap fungsi polinom ya. Karena dia akar-akar dari GX, kita bisa simpulkan GA sama dengan GB sama dengan GC sama dengan GD sama dengan 0. Ingat tapi ini nolnya di fungsinya, bukan di ABCD-nya. ABCD-nya bisa aja berbeda. Contoh. Contoh misalnya kalian punya fungsi x kuadrat min 3x plus 2. 1 sama 2 kan berbeda. Tapi kalau kalian masukkan F1 sama F2, nilainya sama-sama 0. Jadi ingat, di sini ABCD-nya belum tentu sama. Tapi GA, GB, GC, GD-nya itu 0. Artinya apa? Artinya kalau kita substitusikan, kita punya A pangkat 4 kurangi A pangkat 3 ditambah A kuadrat kurangi A tambah 1 itu sama dengan 0. Dan juga berlaku hal serupa untuk BCD ya. Nah, ini kita punya persamaan ini. Artinya, kalau ini kita kalikan A, kita punya A pangkat 5 kurangi A pangkat 4 ditambah A pangkat 3 kurangi A kuadrat ditambah A sama dengan 0. Karena kan kalau dikali A masih 0 kan ruas kanannya. Nah, kenapa membahas ini? Kita lihat FA, FB, FA tambah FB tambah FC tambah FD. Jadi kita punya FA tambah FB tambah FC tambah FD. Ini nih. Ini kita bisa tulis sebagai sigma. Ini misalnya ABCD gitu ya. Jadi aku cuma nulisnya sekali. Aku cuma nulis yang di bagian A-nya aja. Berarti A pangkat 5 tambah 2A pangkat 4. Nah, pada ini. Aku lihat. Ya, kurangi 2A pangkat 3 tambah 4A kuadrat tambah 5A tambah 6. Nah, ini aku ganti jadi seperti berikut. Ada sigma, sigmanya dari ABCD. Itu jadi A pangkat 5 kurangi A pangkat 4 tambah A pangkat 3 kurangi A kuadrat ditambah A. Nah, tapi kan di sini padahal A pangkat 4-nya koefisiennya 2. Jadi ku tambahin lagi 3A pangkat 4 di sini.
A pangkat 3 koefisiennya minus 2. Maka di sini ku ganti jadi 3A pangkat 3. A kuadrat koefisiennya 4. Berarti butuh ditambahkan 5A kuadrat ditambah 4A ditambah 6. Kenapa aku nulisnya gini? Karena ini semua itu nilainya 0. Dapat dari mana? Lihat yang sebelah kiri, itu kan nilainya 0. Maka kita lanjutkan. Tinggal sisa sigma 3A pangkat 4 dan seterusnya. Itu kuubah jadi gini. 3A pangkat 4 kurangi A pangkat 3 tambah A kuadrat kurangi A tambah 1. Kita cek ya. 3A pangkat 4, 3A pangkat 4. Minus 3A pangkat 3, minus 3A pangkat 3. Tapi ini 5A kuadrat. Yang ini 3A kuadrat. Jadi perlu ditambahkan 2A kuadrat. Kita punyanya 4A, tapi di sini udah ngambil minus 3A. Jadi perlu ditambahkan 7A. Kita punyanya plus 6, tapi di situ 3 kali 1. Berarti di sini plus 3. Kenapa dilakukan manipulasi seperti ini? Karena ini semua, kalau dijumlahkan nilainya 0. Dapat dari mana? Ada di sebelah kiri. Sehingga tugas kita tinggal menghitung sigma dari ini. 2A kuadrat tambah 7A tambah 3. Atau kalau kita jabarkan ya, ini berarti ada ABCD-nya sama dengan 2A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat tambah D kuadrat ditambah 7A tambah B tambah C tambah D ditambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3. Kenapa 3-nya 4 kali? Karena sigmanya ini berlaku buat ketika A 3-nya muncul. Ketika diganti B 3-nya muncul. C muncul, D muncul. Jadi muncul 4 kali. Atau ini bisa diganti jadi tambah 12. Gitulah. Nah, selanjutnya gimana cara dapatnya? Wait, ini mungkin agak over tapi ini ya habis ini selesai lah. Ada yang namanya teorema Vieta. Dibilang ABCD akar-akar dari G. Maka kita punya A tambah B tambah C tambah D itu sama dengan 1 dan AB tambah BC tambah sorry AB tambah AC tambah AD tambah BC tambah BD tambah CD itu juga nilainya 1 dari teorema Vieta. Kalau kita hitung di sini kita bisa dapatkan A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat tambah D kuadrat itu sama dengan A tambah B tambah C tambah D dikuadratkan dikurangi 2 kali yang panjang ini A B B C C D. Maka kita peroleh ini kalau dijumlahkan hasilnya 1 kuadrat kurangi 2 kali 1 atau sama dengan minus 1. Nah, jadi kita udah punya A B C D 1 penjumlahan kuadratnya minus 1. Jadi dari sini kita bisa ubah nilainya. Ini sama dengan 2 kali minus 1 tambah 7 tambah 12. Atau sama dengan 17. Ini jawaban untuk yang nomor 4. Oh, pas waktunya. Oke. Kira-kira itu untuk pembahasan soalnya dari nomor 1 sampai 4. Aku cukupkan segini.
Sekian.